Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang al-asil dan ad-dahil dalam kajian tafsir, yang meliputi pengertian, contoh-contoh, hal-hal yang termasuk ke dalam al-asil dan ad-dahil, serta argumentasi saya mengenai penggunaan konsep al-asil dan ad-dahil dalam metodologi penelitian tafsir modern seperti semiotika, semantika, dan hermeneutika. Nah, yang pertama, pengertian al-asil dan ad-dahil dalam tafsir. Dalam ilmu tafsir, al-asil berarti sesuatu yang asli, yang kuat, dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan al-asil ini menjadi sumber yang paling kuat dalam kajian Islam. Sedangkan ad-dahil berarti sesuatu yang masuk atau tersisip tetapi tidak memiliki dasar yang kuat, atau bahkan dia bertentangan dengan prinsip-prinsip penafsiran yang benar. Secara sederhana, al-asil adalah unsur-unsur tafsir yang bersumber dari sumber yang valid, sedangkan ad-dahil adalah unsur yang masuk ke dalam tafsir tetapi tidak memiliki landasan yang benar. Kajian tentang al-asil dan ad-dahil itu bertujuan untuk menjaga kemurnian pemahaman terhadap Al-Quran agar tafsir tidak tercampur dengan pendapat yang lemah atau cerita yang tidak benar atau pemikiran yang menyimpang. Al-asil dalam tafsir ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu menjelaskan suatu ayat dengan ayat lainnya. Contohnya penjelasan kata zulmun dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, ayat yang dijelaskan oleh Quran surah Luqman ayat 13, bahwa maksudnya adalah syirik, yaitu dengan kalimat inna syirka lazulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang kedua, tafsir berdasarkan hadis Nabi, karena hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum dijelaskan secara rinci. Maka disinilah hadis yang berfungsi untuk memperjelas ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tafsir berdasarkan pemahaman sahabat dan tabi'in, karena mereka mengetahui konteks turunnya ayat. Kemudian yang keempat, penggunaan ilmu bahasa Arab dan ilmu pendukung seperti nahwu, balaghah, dan asbab an-nuzul. Kemudian ad-dakhil dalam tafsir mempunyai beberapa unsur, yaitu yang tidak memiliki dasar kuat dalam penafsiran. Bentuknya antara lain, yang pertama, riwayat Israiliyat yang tidak terbukti kebenarannya, seperti cerita tambahan tentang kisah Nabi Adam dan Hawa yang tidak terdapat dalam Al-Quran, dan hadis sahih. Yang kedua, penggunaan hadis palsu atau lemah sebagai dasar tafsir. Yang ketiga, penafsiran berdasarkan hawa nafsu atau pendapat pribadi tanpa memperhatikan kaidah ilmu tafsir. Kemudian yang keempat, pemikiran yang bertentangan dengan prinsip dasar Al-Quran dan hadis sahih. Relevansi dalam tafsir modern, menurut saya, konsep al-asil dan ad-dahil tetap penting dalam penelitian tafsir modern, termasuk pendekatan semiotika, semantika, dan hermeneutika. Pendekatan semiotika dapat digunakan untuk memahami tanda dan simbol dalam Al-Quran. Semantika digunakan untuk mengkaji makna kata, sedangkan hermeneutika membantu memahami hubungan antara teks, konteks, dan pembaca. Namun semua pendekatan tersebut
harus tetap berpegang pada prinsip dasar tafsir seperti bahasa Arab, konteks ayat, dan sumber-sumber yang valid. Jika mengabaikan dasar tersebut, maka dapat masuk dalam kategori ad-dakhil. Nah, kesimpulannya, al-asil merupakan penafsiran yang memiliki dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ad-dakhil adalah unsur yang masuk ke dalam tafsir tanpa landasan yang benar. Dengan demikian, konsep al-asil dan ad-dakhil berfungsi sebagai pedoman agar perkembangan tafsir modern tetap ilmiah dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.